Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Bacaan kita sudah sampai di dalam kitab Titus pasal 3, Filemon pasal 1, dan Ibrani pasal 1. Untuk mengawali hari ini yang penuh dengan sukacita, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah diselamatkan oleh rahmat-Nya atau anugerah-Nya. Bapak Ibu, pada umumnya semua keyakinan atau kepercayaan yang ada di dunia ini mengajarkan, bahkan memerintahkan yang namanya melakukan perbuatan baik. Nah, di ayat 1 juga ditekankan tentang perbuatan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, perenungan kita adalah ketika orang itu melakukan perbuatan baik, disebut baik, ukurannya apa? Lalu ketika disebut baik, standarnya Bapak Ibu apa? Dan ketika disebut baik, itu menurut siapa? Nah, ketika saya melayani di lembaga pemasyarakatan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, salah satu di antara para nabi itu berkata kepada saya, katakanlah namanya si A. Ya, dia mengatakan, aku ini lebih baik daripada si B temannya. Saya tanya, kenapa kamu mengatakan kamu lebih baik dibanding temanmu si B itu? Iya, karena aku hanya divonis 1 tahun. Aku hanya sebagai penjual, ya, barang terlarang, saudara ya, narkoba katakanlah. Lalu si B itu divonis 5 tahun. Ya, kenapa dia divonis 5 tahun? Karena dia adalah bandarnya, dia juga adalah pengedar, ya dia juga pemasok, penjual dan lain sebagainya. Jadi saya kan lebih baik dibanding dia. Saya divonis 1 tahun, dia divonis 5 tahun. Lalu saya bertanya kembali kepada dia, kalau kamu mengatakan lebih baik, sebenarnya tidak. Kenapa? Karena tempatmu sama-sama di penjara. Persoalan hukumanmu lebih ringan, iya, karena kejahatanmu dibanding kejahatan temanmu tidak sebanding. Makanya kamu divonis 1 tahun, temanmu 5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat kalau tempatnya sama di lembaga pemasyarakatan, saudara, apakah bisa mengatakan si A lebih baik dibanding si B? Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sama-sama tempatnya di penjara. Nah, kita melihat perbuatan baik manusia, kata kitab Yesaya, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena di dalam konteks manusia berdosa, maka yang ada di pikiran, yang ada di hati, ya, yang ada di dalam keinginan, apalagi perbuatan, semuanya dikatakan berdosa. Coba kita bisa melihat di Roma pasal yang ketiga itu. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dikatakan manusia itu orang berdosa, pasti yang dilakukan apakah berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Apa ada yang baik di dalam diri manusia yang berdosa itu? Kalau di mata Tuhan, pasti jawabannya tidak ada seorang pun yang baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi ini memberitahu kepada kita bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kita diselamatkan oleh rahmat-Nya, oleh anugerah-Nya melalui kelahiran kembali. Jadi, Bapak Ibu Saudara, seluruhnya di dalam karya keselamatan itu adalah karya Allah. Lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil perbuatanmu. Sebab kalau melalui perbuatan orang bisa memegahkan diri atau sombong. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah, setelah kita orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus menghasilkan buah dari keselamatan, yaitu melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik di sini bukan supaya diselamatkan,
tapi kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan, sehingga kita menghasilkan perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan tentunya boleh bermanfaat bagi sesama kita. Nah, biarlah kehidupan kita hari ini berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.